Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Friendly dengan NIM 19044 BKT 4A. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang kas bank, giro BI, giro wajib minimum. Yang pertama adalah pengertian dari kas bank itu sendiri. Kas adalah mata uang kertas dan logam, baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing, yang masih berlaku sebagai alat pembayaran sah. Termasuk dalam kas adalah mata uang rupiah yang ditarik dari peredaran dan masih dalam masa tenggang untuk penukarannya kepada Bank Indonesia. Dalam pengertian kas ini tidak termasuk komemoratif koin, emas batangan, dan mata uang emas serta valuta asing yang tidak berlaku lagi. Kas yang berlebihan akan menimbulkan biaya opportunity. Oleh karena itu, agar bank bisa mengendalikan kas, perlu adanya informasi mengenai posisi atau saldo kas. Perubahan posisi saldo kas di bank umumnya disebabkan oleh yang pertama, penyetoran dan penarikan tunai oleh nasabah. Untuk transaksi ini, nasabah bisa pertama melakukan penyetoran, kedua pengambilan tabungan, ketiga penguangan cek, keempat penerimaan permohonan kiriman uang, kelima penerimaan kiriman uang, keenam penerimaan pembukaan deposito, dan yang ketujuh pembayaran deposito. Penyetoran kepada atau penarikan dari rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. Yang ketiga, penggunaan untuk transaksi intern bank, misalnya satu, untuk dana kas kecil. Yang kedua, pembayaran biaya-biaya operasional. Dan yang ketiga adalah biaya gaji. Selanjutnya ada petty cash. Petty cash adalah dana khusus yang disediakan untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Pengeluaran-pengeluaran yang relatif kecil ini sebagian besar terjadi di internal bank dan perlu dibukukan tersendiri dalam rekening dana kas kecil. Ada dua sistem pencatatan petty cash. Yang pertama, sistem dana tetap atau impress fund system, di mana pada saat pembentukan dana kas kecil, bank akan mencatat debit dana kas kecil dan selanjutnya pemakaian dana kas kecil tidak di jurnal, tapi hanya diarsip sehingga saldo dana kas kecil akan tetap bila arsip tersebut diperhentikan. Dan selanjutnya, transaksi dana kecil dapat meliputi pembentukan dana kas kecil, pemakaian dana kas kecil, dan pengisian dana kas kecil. Yang kedua, sistem dana berfluktuasi atau fluctuating system, di mana pada saat pengisian kas kecil, bank akan mendebit dana kas kecil dan mengkredit rekening kas. Pada saat pemakaian kas kecil, akan didebit biaya-biaya atau hutang bersangkutan yang dikeluarkan dan mengkredit rekening dana kas kecil. Contoh transaksi berkaitan dengan kas kecil itu tanggal 1 Agustus 2019 dibentuk dana kas kecil sebesar Rp200.000. Pada tanggal 10 Agustus 2019 dibayar biaya rapat atau snack Rp30.000. Bisa kita lihat di sini ada pencatatan kas kecil menggunakan impress fund system dan fluctuating system. Yang pertama, pencatatan menggunakan impress fund system bisa kita lihat dari 1 Agustus 2019. Jurnalnya didebit dana kas kecil sebesar Rp200.000 dan dikredit kas sebesar Rp200.000. Pada tanggal 10 Agustus 2019, debit biaya rapat sebesar Rp30.000. Menggunakan pencatatan fluctuating system, pada tanggal 1 Agustus 2019, debit dana kas kecil sebesar Rp200.000, kredit kas sebesar Rp200.000. Dan pada tanggal 10 Agustus 2019, debit biaya rapat sebesar Rp30.000 dan kredit dana kas kecil sebesar Rp30.000. Selanjutnya adalah pengertian giro BI. Giro Bank Indonesia adalah rekening giro milik bank umum atau komersial dalam valuta asing maupun valuta rupiah di Bank Indonesia. Dana pada giro BI adalah penyediaan likuiditas. Dengan giro BI, bank dapat membiayai transaksi antar cabang maupun antar bank melalui penyelesaian clearing dan transfer. Di samping itu, dapat digunakan untuk membayar penarikan deposito yang relatif besar, pemberian kredit bank, dan sebagainya. Transaksi giro BI lebih banyak berkaitan dengan transaksi clearing atau nota debit atau nota kredit, pemindah bukuan, pengambilan, dan penyetoran uang tunai ke BI oleh bank komersial. Kita bisa lihat di sini pencatatan transaksi giro BI. Yang pertama, pengambilan tunai tanggal 1 Desember 2019, Bank ABC Malang mengambil tunai dana di BI Malang sebesar Rp500 juta. Jurnalnya didebit
kas sebesar 500 juta rupiah, dikredit giro BI 500 juta rupiah. Yang kedua, penyetoran tunai. Pada tanggal 3 Desember 2019, Bank ABC Malang menyetor tunai untuk giro di Bank Indonesia sebesar 300 juta rupiah. Jurnalnya debit giro BI 300 juta rupiah dan kas dikredit sebesar 300 juta rupiah. Dan ada juga yang ketiga, penarikan clearing. Tanggal 4 Desember 2019, Bank ABC Malang menerima tagihan dari Bank Setia Hati Malang sebesar 100 juta rupiah untuk beban saudara Budi. Di jurnalnya, debit giro saudara Budi sebesar 100 juta rupiah, dikredit giro BI sebesar 100 juta rupiah. Yang keempat, penyetoran clearing. Tanggal 5 Desember 2019, Bank ABC menyerahkan warkat clearing ke BI dan pada hari itu juga clearing kedua dinyatakan berhasil sebesar 200 juta rupiah. Di sini debit giro BI sebesar 100 juta rupiah, yang kedua giro Budi sebesar 200 juta rupiah. Yang ketiga adalah giro wajib minimum. Giro wajib minimum atau statutory reserve adalah simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro bank yang besarnya ditetapkan oleh BI sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga. Apa itu dana pihak ketiga atau DPK? Dana pihak ketiga adalah kewajiban bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan valuta asing. Tata cara pemeliharaan dan perhitungan giro wajib minimum. Bank wajib memelihara giro wajib minimum secara harian. Kewajiban pemeliharaan dan pemenuhan presentasi giro wajib minimum dihitung dengan membandingkan jumlah saldo rekening giro bank pada BI setiap hari dalam satu masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam satu masa laporan pada 2 masa laporan sebelumnya. Presentasi GWM bank dalam rupiah atau valuta asing tersebut didasarkan pada DPK bank sebagai berikut. Di sini GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai 7 adalah persentase giro wajib minimum yang ditetapkan dari rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 16 sampai 23 bulan sebelumnya. Yang kedua, giro wajib harian untuk masa laporan sejak tanggal 8 sampai 15 adalah presentasi GWM yang ditetapkan dari rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 24 sampai akhir bulan sebelumnya. Yang ketiga, GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 16 sampai 23 adalah presentasi GWM yang ditetapkan dari rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 1 sampai 7 bulan yang sama. Yang terakhir, GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai akhir bulan adalah persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai 15 bulan yang sama. Jumlah DPK yang dimaksud dalam perhitungan ini adalah terdiri dari jumlah DPK dalam rupiah pada seluruh kantor bank di Indonesia dan jumlah DPK dalam valuta asing pada seluruh kantor bank di Indonesia. Khusus untuk DPK dalam bank rupiah meliputi kewajiban dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank, baik penduduk maupun bukan penduduk, yang terdiri dari pertama, giro nasabah. Giro nasabah adalah simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, atau surat perintah pemindah bukan yang lain. Dalam hal saldo ini bersaldo debit atau negatif, maka tidak diperhitungkan dalam pos ini, namun dimasukkan dalam rekening kredit yang diberikan. Namun bila terjadi saldo kredit atau negatif pada rekening kredit yang diberikan, maka harus dimasukkan dalam rekening giro ini. Yang kedua adalah simpanan berjangka. Hal ini berupa deposito berjangka dan bersertifikat deposito. Dalam pos ini termasuk deposito berjangka, deposito asuransi, dan deposito on call dalam rupiah yang penarikannya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara bank dengan pihak ketiga. Walaupun deposito telah jatuh tempo, namun belum ditarik oleh deposan, maka tetap dimasukkan dalam komponen ini. Sedangkan sertifikat deposito adalah simpanan berjangka yang penarikannya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai yang diperjanjikan, tetapi dapat diperjualbelikan. Yang ketiga adalah tabungan. Tabungan adalah simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek, bilet giro,
atau yang dipersamakan dengan itu. Yang keempat, kewajiban jangka pendek lainnya. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah semua kewajiban bank selain disebutkan di atas yang sampai dengan 24 bulan dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayarkan. Misalnya adalah utang PPH, rekening titipan yang lain, kewajiban pembelian SPBU yang dijual dengan syarat repurchase agreement atau repo. Sedangkan DPK dalam valuta asing meliputi kewajiban dalam valuta asing kepada pihak ketiga, termasuk bank di Indonesia, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk yang terdiri dari giro, simpanan berjangka, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Sanksi pelanggaran giro wajib minimum. Perlu diperhatikan bahwa pendebetan rekening giro bank sebagai akibat pembebanan saksi pelanggaran GWM dilakukan pada hari kerja berikutnya setelah tanggal terjadinya pelanggaran GWM. Dalam hal tanggal pendebatan rekening giro, bank jatuh pada hari libur, maka pendebatan saldo rekening giro di giro bank dilakukan oleh BI pada hari kerja berikutnya. Dalam hal ini, kekurangan atau kelebihan dalam pendebatan yang terkait dengan pengenaan sanksi pelanggaran GWM oleh BI, Bank Indonesia dapat langsung mendebet atau mengkredit giro bank yang bersangkutan. Penerbitan rekening giro Bank Indonesia berarti merupakan pengkreditan bagi bank umum. Pengkreditan giro BI oleh bank umum merupakan pembebanan rekening yang bersangkutan. Dengan demikian, jurnal untuk mencatat pembayaran sanksi ini di bank umum adalah sebagai berikut. Di debit ada biaya lainnya penalti pelanggaran, dan di kredit ada giro Bank Indonesia. Pelanggaran GWM bisa terjadi baik pada kondisi saldo giro BI positif atau bersaldo debit maupun bersaldo kredit atau negatif bagi bank umum. Bank dinyatakan melanggar GWM bila saldo harian rekening pada BI lebih kecil daripada saldo harian rekening giro bank yang wajib dipelihara untuk pemenuhan GWM. Dalam hal terjadi pelanggaran dalam rupiah dan rekening giro rupiah bank dimaksud bersaldo positif, maka bank dikenakan sanksi. Dalam hal terjadi pelanggaran GWM dalam rupiah dan rekening giro rupiah bank dimaksud bersaldo negatif, maka bank dikenakan sanksi. Sedangkan dalam hal terjadi pelanggaran GWM dalam valuta asing, maka bank dikenakan sanksi kewajiban membayar yang dihitung dari selisih antara saldo harian rekening giro falas bank pada BI yang wajib dipelihara dengan saldo harian rekening giro falas bank yang dicatat pada sistem akunting BI. Sanksi kewajiban ini dibayarkan dalam valuta rupiah dengan menggunakan kurs transaksi BI pada hari terjadinya pelanggaran. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.